Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini kita mau ada pengerjaan bongkar evaporator ya. Sebenarnya ini nggak ada masalah yang serius sih, cuma AC itu ketika baru dihidupkan agak timbul bau tak sedap gitu ya, rada-rada bau apek kalau pas baru dinyalain. Jadi mau kita bongkar evapnya, nanti kita cuci sekaligus kuras untuk sirkulasi freonnya juga. Jadi kita cuci luar dalam. Nah sayangnya ini di Wuling Convero ya, kalau nyuci evap tanpa dibongkar itu agak ribet, nggak kayak mobil-mobil yang lainnya yang bisa eh, tanpa bongkar. Misalnya cuman buka laci kemudian disemprot pakai alat setim, itu beberapa mobil bisa. Cuman untuk di Wuling Convero ini agak susah karena posisi evapnya yang tidak memungkinkan untuk hasil yang maksimal. Jadi mau nggak mau, cara yang paling efektif ya tetap bongkar dashboard ya teman-teman. Ini saya mau bongkar dulu dashboardnya, dan ini memang dari baru, belum pernah dicuci sama sekali evapnya. Jadi kita nggak tahu ya kondisi di dalamnya itu kayak apa, sekotor apa, dan kondisinya seperti apa. Sama nanti di tes juga takutnya ada bocor dan lain sebagainya, karena ada indikasi juga freonnya beberapa bulan terakhir seperti rada berkurang. Nah yang pertama kita lepas dulu head unitnya, kemudian nanti modul AC, di sini ada baut, terus laci ya, terus speedometer. Nah terus frame yang warna krem ini, cover panel dashboard bagian bawah ya, ini kita lepas dulu karena ini misah, sama yang di bawah setir ini juga misah. Baru yang terakhir itu yang bagian atas, airbagnya dulu, airbagnya dilepas dulu, terus bagian dashboard atas ya. Nah untuk pelepasan airbag itu mesti hati-hati ya teman-teman, pastikan kunci kontak mati, kalau perlu akinya dilepas dulu, kabel akinya. Ini teman-teman, semua panel dashboard sudah kita lepas ya. Ini airbagnya, itu panel-panelnya di belakang semua. Tinggal kita nurunin box evapnya sambil kita nunggu itu freonnya lagi dibuang, supaya bisa melepas ekspansinya dulu ya, baru box evaporatornya bisa diturunin. Cuman ini kita agak susahnya di palang ini ya, palang besi ini yang sebelah sana kiri harus ditarik keluar dulu supaya boxnya bisa dikeluarin. Ini tadi freonnya kita keluarin ya, ini udah hitam bercampur oli juga ya, jadi bisa disimpulkan bahwa sirkulasi AC dari kondensor evap itu mengalami kotor gitu ya. Ini sampai hitam gini, jadi nanti kita kuras aja kondensor, terus ganti silika juga, evap, termasuk selang-selangnya, pipa-pipa, nanti semua kita kuras supaya bersih luar dalam. Serta kompresornya juga nanti kita turunin buat dibersihin dan ditap lagi oli baru supaya ukuran olinya juga tepat. Nah, ini box evaporatornya sudah kita turunin ya. Nanti kita bongkar boxnya, kita bersihin dalamnya. Kelihatannya sih nggak terlalu kotor ya, masih kelihatan di sisinya. Cuman kita nggak tahu di sisi bagian dalam itu biasanya yang lebih kotor. Ini kan sisi bagian luarnya ya, biasanya kotorannya lebih dominan ke sisi bagian dalam yang tertiup langsung dari blower. Ini susahnya kita modelnya miring kayak gini ya, jadi agak susah buat dicuci tanpa bongkar. Mau nggak mau ya dibongkar kayak gini. Oke, ini kita bongkar dulu, nanti kita lihat dalamannya seberapa kotor, sekalian nanti kita cuci boxnya ya, udah banyak kotorannya. Nah ini teman-teman, kurang lebih kayak gini ya kondisi di bagian dalam dashboard, itu banyak debu ya, lumayan banyak debu-debu. Nanti kita bersihin, kita lap pakai kain basah. Kita lihat kondisi evapnya ya, ini udah kita pretelin semua. Ini kondisi evapnya sebenarnya nggak terlalu kotor sih ya, ini masih kategori lumayan bersih. Cuma mungkin yang bikin bau itu ini kayak ada bintik-bintik jamur ini. Untungnya sih nggak sampai berlendir ya teman-teman, karena biasanya ada beberapa mobil yang sering buka kaca atau mungkin filter kabinnya itu jarang diganti, sininya tuh kotor sampai berlendir, itu lebih parah.
Ini mungkin yang bikin bau itu karena ada jamur nih. Ini kan rada hitam-hitam ya, yang ini nih. Ini kalau kita usap, nah bersih kan. Nah kemungkinan itu jamur-jamur ini yang mulai bikin bau ketika AC baru dinyalain. Tapi nggak apa-apa, kita udah terlanjur bongkar, jadi kita tahu kondisi di dalamnya itu kayak gimana. Sekalian nanti kita tes ada kebocoran apa enggak. Sekalian kita bersihin juga casing-casingnya, ini banyak sekali debu-debunya ya. Sekalian sama ini blowernya, kipas blowernya juga nanti kita bersihin, kita cuci ya, kita cuci semuanya biar bersih luar dalam, jadi AC-nya makin dingin dan makin sehat. Oke teman-teman, saya tak nyuci dulu. Ini kita cuci pakai sabun biasa, terus pakai kuas ya. Nah ini teman-teman, ini evapnya udah kita cuci ya, tadi menggunakan mesin steam DC. Ini udah lumayan, depan belakang udah lumayan bersih. Tadi kita sabun juga ya, pakai air sabun, disikat. Ini dalamannya, pretelannya juga kita cuci semua, termasuk blowernya kita keringkan, dijemur ya, sambil kita nunggu itu kering, kita ngelap-ngelap di dalam supaya bersih juga. Ini proses perakitan ya, tadi udah kita flashing pakai freon, ini tinggal perakitan covernya dan sudah dicek kebocoran aman ya, cuma nanti sealnya tetap kita ganti ya, seal ini biar lebih aman. Ini box evap udah naik kedudukannya ya, udah bersih, tinggal pemasangan baut-baut sama masang ini, terus nanti lanjut masang dashboard ya. Ini kita nggak videokan secara full ya teman-teman, mohon maaf karena nggak ada yang megang kamera, jadi saya mengerjakan ini sendirian. Yang penting teman-teman tahu ada bayangan seperti apa prosesnya, dan nanti hasilnya kita record lagi. Ini untuk bagian dashboard udah selesai ya, udah dipasang semua, tinggal kita bongkar kompresor untuk ngetap oli sama membersihkan saluran sirkulasi pipa-pipa AC, dan nanti kita lepas juga kondensornya, kita flashing juga ya. Ini kompresornya udah turun. Ini teman-teman, saya mengetap olinya kira-kira seperti apa kondisinya, apakah udah keruh hitam atau masih bagus. Kelihatan nggak? Udah lumayan hitam. Nah, ini ya teman-teman ya, olinya sudah lumayan hitam. Ini olinya, padahal ini belum lama dikuras juga ya, baru sekitar 3 bulanan, tapi sudah hitam kembali. Berarti ini ada masalah di kompresor, sudah mulai aus sehingga olinya cepat banget kotor hitam. Ini juga tadi kita bekas pembuangan freonnya, di sini tercampur ada oli juga yang kedorong kebuang, cuman nggak semuanya ikut kebuang sama freon. Ketika kita buang freon secara cepat, tetap masih ada sisa di kompresor, nggak semuanya ikut bersirkulasi ya. Ini belum saya tap semua, tapi teman-teman sudah bisa lihat ya, di sini olinya sudah keruh hitam. Jadi sirkulasi jaringan AC wajib dibersihkan semuanya. Nah ini teman-teman, saya olinya menggunakan ini ya, R134. Untuk kapasitasnya ini 120 mili ya. Kalau mulai dari 0 itu 120 mili. Ini ada ukurannya sesuai dengan tulisan yang di kompresor. Di sini ada tipenya PAG tipenya, cuma saya susah untuk mendapatkan yang tipe benar-benar PAG ya. PAG berapa gitu, kalau nggak salah PAG 6 apa berapa gitu. Cuman yang penting PAG 56 apa berapa gitu. Cuman yang penting kapasitasnya harus tepat 120 mili ya teman-teman. Beda-beda tergantung tipe kompresornya. Tapi untuk Wuling Convero rata-rata 120 mili sama ukurannya. Kita ngisinya dari lubang yang low, lubang hisap ya. ...120 mili, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus tepat. Nanti kita bongkar kondensor untuk di flashing, dikuras.
Nah ini teman-teman, silikanya sudah lumayan kotor ya, padahal belum lama diganti, sekitar 3 bulanan ini diganti. Sudah agak mengeras dia. Nanti kita ganti aja yang baru. Nih beda banget kan yang baru sama yang lawas. Sekalian kita flashing dulu nanti kondensornya biar bersih. Ini kompresornya tadi udah mau cut off otomatis ya. Ini suhunya naik lagi ya. Ini kompresornya udah nyala lagi, dia turun lagi. Ini dulu normalnya pas kondisi kompresornya masih bagus itu saya pernah ngetes itu kalau malam hari itu pernah dapat 1 derajat. Cuma sekarang kayaknya agak berat ya, mengingat kompresornya kayaknya sudah kurang maksimal ya, kerjanya sudah kurang maksimal walaupun kompresinya masih cukup bagus, tapi untuk mencapai 1 derajat atau 3 derajat kayaknya sudah berat. Cuma segini juga udah cukup dingin ya teman-teman. Ini kalau perjalanan malam 6 derajat itu saya nggak kuat. Paling idealnya tuh ya malam itu paling idealnya 15, sekitar 15 sampai 20 derajat itu idealnya. Kalau siang mungkin antara 8 sampai 15 derajat idealnya ya. Kalau untuk mobil-mobil pribadi seperti ini itu udah cukup sejuk ya di dalam kabin, tergantung kondisi penumpangnya penuh apa enggak. Ini 5,7, kita tungguin sampai kompresornya cut off lagi. Kalau dia sudah cut off nya bagus berarti sudah cukup ya teman-teman. Yang penting nggak ada suara-suara mendesis atau apa, biasanya itu indikasi-indikasi freon masih kurang ya. Kalau ada indikasi ekspansi di sini biasanya ada suara mendesis gitu, kemungkinan menandakan freon masih kurang. Karena saya nggak tahu idealnya atau ukuran tepatnya si Wuling Convero ini freonnya tekanan berapa, jadi saya pakai parameter umum aja ya teman-teman. Yang penting cut off kompresor sudah bagus, dinginnya sudah dapat. Nah ini kompresornya mati, dia naik lagi. Nah ini teman-teman ya, kacanya itu udah berembun ini. Nah kaca jendelanya sudah mulai berembun ya, menandakan ini udah dingin banget ya teman-teman. Di sini juga sudah mulai berembun ini. Kita coba tengok keluar. Nah, tekanannya masih stabil ya teman-teman. Low-nya di 30, high-nya 180, ini 180-an, 170 sampai 180-an, hampir mendekati 190. Nah ini sudah ngembun ya teman-teman. Nah tuh ngembun ya. Nah tuh udah dingin banget. Cuman ini saya menggunakan freon bukan yang HFC ya, mereknya Sifat. Pengen nyobain yang ini, sensasi dinginnya kayak gimana. Biasanya pakai HFC ya, rekomendasi tulisan di kompresornya memang jenisnya HFC ya. Cuma saya pengen eksperimen coba pakai merek yang ini, kualitas pendinginannya kayak apa. Nah ini teman-teman, akhirnya saya habiskan 2 kaleng. Ini tekanan rendahnya itu sekitar 26 PSI, high-nya hampir 190-an ya. Ini kondisi idle. Nah dia kompresornya sudah mau cut off otomatis ya, dengan posisi putaran ini termistornya termostatnya mentok kanan ya. Dia mentok kanan sudah mau cut off otomatis. Itu kacanya juga sudah ngembun banget, ini udah dingin banget ya di dalam ya teman-teman. Sudah ndak ada, tadi sempat pas baru diisi 1 kaleng di blower belakang sempat ada suara gemercik, sekarang udah enggak, berarti mungkin idealnya 2 kaleng. Kalau di buku manual sih tulisannya 560 atau 580 kg gitu ya. Cuma kaleng freon yang saya pakai itu kan 390 gram. Saya pakai 2, itu hampir 700 gram lebih ya. Nah ini temperaturnya sekarang 4,1, 3,9, sampai berapa derajat dia mutus kompresornya. Kalau untuk evapnya ini 1,7, nah dia kompresornya mati ya. Hanya ini dikisi-kisi sampai 3,9, kompresornya udah mati tadi. Nah ini kompresornya nyala lagi, berarti udah bagus ya teman-teman.
kompresor sudah mau cut off, walaupun ini posisi di paling mentok kanan, otomatis ini kalau dikurangin lagi ke kiri pasti juga on off nya tetap bagus dan ideal. Ini udah dingin banget teman-teman, ini sampai ngembun, kacanya aja sampai ngembun. Cuman ini pengetesan pada malam hari ya teman-teman, nanti siang harinya tak record sedikit ya buat informasi aja, berbagi pengalaman buat teman-teman yang mau servis AC. Usahakan di flushing ya, dikuras sampai bener-bener bersih, evap depan, evap belakang, terus kondensor diturunin, terus kompresornya juga diturunin supaya lebih mudah ngetap olinya, jadi ukurannya juga sesuai ya teman-teman. Kadang-kadang kalau di bengkel itu mereka nggak mau nurunin kompresor, jadi oli sisa yang lama yang kadang udah hitam itu nggak bisa keangkat, walaupun disedot tetap nggak bisa bersih ya teman-teman. Mungkin segitu dulu informasinya buat teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, ini kondisi siang hari ya teman-teman, tepatnya jam 12, ini masih dapat 5,1 derajat. Tapi ini kondisi mobil diam ya, ini lumayan, cuacanya lumayan panas. Nah, dia turun lagi 4,9. Cuman ini mobil diam, kalau dia jalan atau digas gitu masih bisa turun lagi ya teman-teman. Karena ini mobil diam, jadi susah untuk mencapai seperti kondisi semalam yang bisa tembus 3,9 derajat. Tapi temperatur segini dengan posisi mobil diam, panas, kena panas ya, kap mesinnya kena panas, ini termasuk sudah bagus ya teman-teman. 4,7, 4,8, dan dia stabil dengan posisi termostatnya paling mentok kanan. Cuman ketika dia paling mentok kanan ini kompresornya on off nya rada lama, tapi dinginnya sudah cakep. Mungkin segitu dulu ya informasi buat teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bila mana ada kekurangan silahkan bisa kasih komen dan sarannya agar kita bisa belajar untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih.